Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin lil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sayyidis shalihin fid dharain amin. الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ربات رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها ومعناه اترك ما تشك في حله وعدل إلى ما لا تشك فيه. الثالث عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. الربيع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوالد سهل بن هنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أبلغ الحمد وأتمه على كل حال وصلى الله وسلم على المبعوث بالهدى والحق والنور والجمال سيدنا محمد بن عبد الله صفوته وعلى آله وصحبه خير صحب وآل وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة نعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, wabil khusus nikmat taufik, nikmat hidayah serta nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini sama-sama kita berkumpul di dalam tempat yang mulia mendengarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita dari babus sidik min kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bih. Hadis yang kedua dari babus sidik. An Abi Muhammadin al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma qala hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada diriwayatkan dari Sayyidina Al-Hasan, pemimpin pemuda para penghuni surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau. Al-Hasan wal Husain.
Naam. Wa Sayyidina Al-Hasan beliau meriwayatkan dan beliau mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang saya hafal dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuk, tinggalkan sesuatu yang membuat engkau ragu dalam kehalalannya. Ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukan dalam hati engkau. Fa inna sidqa tuma'ninatun, karena bersikap benar, jujur, tuma'ninatun, merupakan adalah ketenangan yang kau rasakan di dalam hatimu. Wal kadhiba ribatun, sedangkan sifat dusta itu akan menyebabkan timbulnya sebuah kegelisahan. Ada riba. Ini adalah yang beliau dapat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari ini hadis bagaimana ketentraman, ketenangan, tuma'ninah tidak bisa kita beli dengan harta benda dunia. Akan tetapi ketenangan, ketentraman dan tuma'ninah akan kita dapatkan ketika kita berjalan di jalan pemimpin dunia wal akhirah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka setiap orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan ketentraman, dan dia akan mendapatkan tuma'ninah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian dari ini hadis memberitahukan kepada kita setiap dosa yang dilakukan itu akan mendatangkan kegelisahan. Setiap pelanggaran yang kita lakukan terhadap syariah yang mulia akan mengakibatkan sebuah galak, yaitu kegelisahan. Maka dari karenanya para ahli ta'ah, para pelaku ta'at, mereka senantiasa merasakan ketentraman yang tidak dirasakan oleh para pelaku maksiat. Dari karenanya mereka mengatakan ahlul laili fi lailihim aladz min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang ahli lail, orang-orang yang mempergunakan malamnya dengan ibadah munajat kepada Allah, itu lebih nikmat dan lebih lezat dari apa yang dirasakan orang yang sedang dalam kelalaian ketika mereka dalam kelalaiannya. Itu kan orang biasanya, orang-orang yang lalai dengan apa yang ada di hadapannya, mereka mengatakan, oh terasa surga bagi kata mereka. Surga apaan? Tidak ada surga yang apabila menjauhkan engkau dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan surga. Dari karena itu, yang pertama, as-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu ribatun. Kemudian dari ini hadis maknanya adalah utruk ma tashukku fi hillih wa'dil ila ma la tashukku fi. Tinggalkan sesuatu yang engkau meragukan dalam kehalalannya. Ini halal apa haram, halal apa haram. Tinggalkan. Udah, jangan. Wa'dil, dan hendaklah engkau
menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau tentang kehalalannya. Selama ada keraguan, udah tinggalkan. Selama ada keraguan, tinggalkan. Nah, dari sini dianjurkan bagi kita untuk benar-benar membersihkan segala apapun yang masuk dalam kepemilikan kita. Jangan sampai itu dari yang syubhat, apalagi dari yang haram. Karena ketahuilah, cukup peringatan bagi orang yang mengkonsumsi sebuah makanan dari sumber pekerjaan yang dikutuk oleh Allah, yaitu yang diharamkan oleh Allah, atau memakai suatu pakaian yang halal namun dia membeli dari uang yang mana uang tersebut adalah uang yang dia hasilkan dari transaksi yang haram. Cukup peringatan yang sangat dahsyat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tidak ada yang lebih layak bagi orang tersebut. Kullu lahmin nabata min suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah yang lebih pantas bagi orang tersebut. Tidak ada, tidak ada yang pantas bagi orang itu melainkan adalah neraka, waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya setiap kepala keluarga, setiap pemimpin keluarga untuk senantiasa benar-benar memperhatikan dari setiap uang yang sampai ke dalam pemilikannya, apakah dia dapatkan dari transaksi yang halal ataukah yang haram. Dan disebutkan di dalam hadis marfu' dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya'ti 'alan nas zamanun. Ada diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang atas manusia satu era, satu zaman, satu masa. La yubalil mar'u, seseorang sudah tidak memperdulikan lagi ma akhadha minhu, apa yang dia ambil dari dunia, aminal halal aminal haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Yang dia pikirkan adalah bagaimana untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apakah sudah tiba era yang disebut oleh Nabi Muhammad di hadapan kita pada saat ini? Dia tidak peduli lagi mau dari yang halal, mau dari yang haram. Beda dengan orang-orang terdahulu dari kita. Karena memang keinginannya berbeda, magsatnya memang berbeda, tujuannya memang tidak sama. Yang satu tujuannya adalah mulia, yang satu tujuannya adalah hina. Ketika tujuannya adalah mulia, maka tidak ada yang masuk di dalam dirinya melainkan kemuliaan. Namun ketika tujuannya adalah sebuah kehinaan, maka tidak ada yang dia usahakan melainkan adalah sebuah kehinaan. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Ya'ti 'alan nas zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Kalau sudah seseorang tidak memperdulikan lagi apakah itu dari yang halal, apakah itu dari yang haram, maka ketahuilah besok nantinya di hari kiamat Allah tidak akan pernah peduli dari orang itu, yaitu dari mana orang itu dilemparkan nantinya ke dalam neraka, waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal-hal yang semacam itu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disebutkan, man lam yubali min aina iktasabal mal, siapa orang yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya tersebut, lam yubalillahu bihi min aina yudkhiluhun nar, tidak peduli dari pintu mana orang itu bakal dilemparkan ke dalam neraka.
La ilaha illallah. Mudah-mudahan selamatan seberataan insyaallah. Dari sinilah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq ketika sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau ketahui dan mengetahui begitu mulianya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sehingga ketika beliau meminum susu dari pembantu beliau, yang mana susu itu didapatkan dari seseorang yang mana jariyahnya, pembantunya pada saat itu ketika zaman jahiliyah termasuk orang yang punya keahlian meruqyah, tapi ruqyah jahiliyah, sehingga ketika meruqyah di suatu kampung dan mereka hutang jasa sama orang itu, maka setelah datang Islam Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, kemudian dia masuk di dalam di dalam lingkaran Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Suatu hari dia datang bawa susu, Sayyidina Abu Bakar kelaparan, kemudian Sayyidina Abu Bakar meminta susu tersebut dan beliau minum. Ketika diminum setelah selesai, pembantunya bingung. Ya Sayyidi, wahai tuanku, tidak seperti biasanya. Biasanya engkau selalu menanyakan dari mana engkau dapatkan ini susu, dari mana kau dapatkan ini makanan, tapi hari ini kenapa tidak menanyakan itu semua? Sayyidina Abu Bakar tidak menanyakan bukan karena beliau lupa, tapi karena laparnya, karena lapar yang beliau rasakan. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Taib, dari mana kau dapatkan?" Dia ceritakan. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencongkel tenggorokannya untuk mengeluarkan semua isi perutnya yang dia minumkan susu barusan. Kenapa? Karena beliau menganggap itu adalah sesuatu yang tidak benar, padahal ruqyah jahiliyah. Akan tetapi itulah wara', di sana ada martabatnya. Di sana ada martabat. Sampai pada akhirnya ada orang yang mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau tidak akan pernah mampu mengeluarkan seluruh isi perutmu, melainkan engkau harus mempertaruhkan nyawamu." Kata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, "Seandainya rohku taruhannya, akan saya taruhkan semua itu daripada saya masih ada di dalam diri saya makanan yang bersumber dari sesuatu yang dimurkahi oleh Allah." Karena saya mendengar Nabi Muhammad bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih." Setiap darah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang lebih layak baginya. La ilaha illallah. Belum lagi hal-hal yang lain, itu belum lagi banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Abi Sufyan Sakhar bin Harb dalam ceritanya yang panjang, ketika cerita Hiraql, ketika Raja Hiraql, bagaimana ketika Raja Hiraql tersebut bertanya kepada Abu Sufyan, "Madza ya'murukum?" Bukan pada saat itu Abu Sufyan masih belum masuk Islam, sehingga terjadilah fitnah macam-macam. Tapi lihat bijaknya seorang raja, tidak hanya mendengar dari sebelah pihak, tapi mendengar dari dua belah pihak. Famadza ya'murukum, maksudnya Nabi. Sebenarnya Nabi yang kalian dustakan, yang kalian tidak mempercayainya, sebenarnya yang dia perintahkan kepada kalian itu apa? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Yaqul u'budullaha wahdah la tusyriku bihi syai'a." Yaitu adalah bahwasanya dia memerintahkan untuk menyembah Allah wahdah, yang Maha Esa, satu. La tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan dalam penghambaan kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Ada Raja Hiraql, Malik Rum, yang digelar dengan Kaisar, yang mana Nabi Muhammad di tahun 6 Hijriah setelah Suluh Hudaibiyah menulis sebuah surat mengajak Raja Hiraql tersebut, Raja Rum yang digelar dengan
Al-Gaisar untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena perjanjian Hudaybiyah, setelah itu Rasul mengirim surat-surat kepada raja-raja, kepada orang-orang di luar bangsa Arab untuk memeluk agama Islam. Wahakadha. Maka raja tersebut mengkonfirmasi kepada Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, dia memerintahkan untuk beribadah kepada Allah wahdah la tusyriku bihi watruku ma yaqulu abaukum. Kemudian kata Abu Sufyan, dan Muhammad memerintahkan kami bahwasanya untuk meninggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu, sesembahan, pujaan dan sebagainya. Kemudian wa ya'muruna bis shalah, ia juga menyuruh kami supaya melaksanakan salat, was-sidq, begitu juga bersikap benar, jujur, wal afaf, menahan diri dari keharaman, was-silah, serta mempererat tali silaturrahmi. Cuma itu yang diperintahkan. Nah, ini bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu adalah tiang-tiang Islam semuanya. Wa'budullah la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu abaukum watruku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bis shalah was-sidq wal afaf was-silah. Wahakadha. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Thabit gila Abi Sa'id gila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa badriyun. Maksud badriyun di sini adalah orang yang ikut serta dalam perang Badar. Karena orang yang ikut serta dalam perang Badar beda dengan yang lainnya. Ada badriyun. Radhiyallahu anhu anna nabiyya man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin. Siapa orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal dalam keadaan syahid, ballaghahu Allahu manazil syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya kepada tingkatan-tingkatan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Wa in mata ala firasyih, meskipun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Tapi masalahnya bisidqin. Siapa yang meminta kepada Allah untuk wafat dalam keadaan syahid, bisidqin, dengan kesungguhan. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya kesungguhan itu akan mengantarkan seseorang untuk meraih segala apa yang dia inginkan. Kesungguhan. Dari karenanya pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik waj'al mauti fi balad rasulik sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkan saya untuk wafat dalam keadaan syahid membela agamamu, dan jadikan kematian saya di negeri kekasihmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang mendengar Umar syahid di negara-negara lain, perang di negara dan sebagainya. Kemudian kata Sayyidina Umar, apabila seseorang memintanya dengan penuh kesungguhan, Allah datangkan itu semua di hadapannya. Sehingga lihat beliau syahid. Sehingga beliau bergelar dengan syahidil mihrab, orang yang syahid ketika berada di mihrab yang ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika sholat. Ada Abu Lu'lu'ah tusuk beliau, syahid. Nah, ini kesungguhan. Maka dari karenanya itu yang kemarin ulun ceritakan, orang yang tertusuk di sini yang meminta kepada Nabi, bukan karena dunia saya ikut dengan engkau ya Rasulullah, tapi yang saya inginkan adalah anak panah menembus leher saya, tenggorokan sini, kemudian saya meninggal dan saya masuk surga, syahid. Kata Nabi Muhammad, seandainya engkau mempunyai kesungguhan dan kebenaran akan itu semua, Allah wujudkan apa yang kau inginkan. Ternyata memang benar.
Nah, ketika salah satu peperangan tembus di sini sampai Rasul mengatakan ahwa, apakah dia itu yang kemarin yang datang menolak harta ghanimah, bahwasanya dia terus terang dengan Nabi Muhammad, saya ikut dengan engkau membela agamanya, agama Allah yang kau bawa, bukan untuk mencari harta dunia, tapi adalah untuk anak panah yang menembus di sini. Kemudian saya meninggal, dan saya meninggal dalam keadaan syahid, masuk surga. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, memang dia. Kata Nabi Muhammad, dia mempunyai kesungguhan, niatnya benar, tujuannya lurus, sehingga Allah wujudkan keinginannya. Sampai diberikan jubah oleh Nabi Muhammad untuk membungkus batang tubuhnya. Kemudian disaksikan oleh Nabi Muhammad, didoakan, wahai Allah, dia innahu kharaja muhajiran fi sabilik wa qutila syahida wa ana ala dzalika syahid. Dia adalah keluar dalam keadaan hijrah di jalan engkau dan wafat dalam keadaan membela agama engkau, syahid, dan saya menjadi saksi itu semua. Dan dari sini juga bahwasanya siapapun yang meniatkan sesuatu dari amal kebaikan, maka dia diberikan pahala meskipun dia tidak melakukannya. Maka dari karenanya ulun sering menyampaikan, Pak, Bu, hadirin hadirat, niatkan menuntut ilmu sampai hembusan nafas terakhir. Niatkan untuk hadir majlis nuntut ilmu sampai hembusan nafas terakhir. Kenapa demikian? Karena siapapun orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Loh, bagaimana? Manusia tidak selamanya sehat. Barangkali tahun depan kita sakit. Tapi ketika niat yang tulus dari hati kita, meskipun kita terbaring di atas kasur kita, maka tetap dicatat kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Maka dari karenanya, lihat apa kata Nabi Muhammad, wa in mata ala firasyih man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin. Siapa yang meminta kepada Allah untuk wafat dalam keadaan syahid dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan kebenaran dari hatinya, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Allah sampaikan dia untuk mendapat kedudukan orang yang syahid. Wa in mata ala firasyih, meskipun dia meninggal dunia di atas kasurnya. Kebanyakan umat Nabi Muhammad di akhir zaman, para syuhada, dia meninggal di atas kasurnya, tapi niatnya yang menyampaikannya mendapatkan sebuah kedudukan orang yang syahid. Maka dari karenanya dianjurkan bagi kita untuk meminta agar kita wafat dalam keadaan syahid. La ilaha illallah. Dan syahid dari umat Nabi Muhammad banyak. Orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, syahid. Orang yang meninggal ditumpuh reruntuhan, syahid. Meninggal dalam keadaan tenggelam, syahid. Apalagi kemarin yang kejadian 25 Oktober, santri kita yang di Pondok Pesantren Al-Falah yang tenggelam. Dan kita yakin semua apapun yang terjadi, di balik itu semua ada hikmah. Kamis kemarin, pekan yang lalu, ulun ada pengajian bulanan di Tanipah. Kemudian orang bercerita tentang apa yang mereka lihat dari kemuliaan yang Allah berikan kepada anak-anak santri yang tenggelam tersebut. Mereka mengatakan harusnya air itu adalah asin, tapi ketika santri itu tenggelam, karena di antara mereka ada yang hafal ribuan hadis, ada yang hafal Al-Quran, seketika air tersebut langsung tawar, sampai mereka yang menggotong jenazah, bil khusus At-Talib santri Muhammad Hafi Mubarak kalau tidak salah, dari Grogot, itu harum luar biasa, dan seakan tidak seperti orang yang terendam beberapa malam, padahal kan terendam.
Begitulah ketika Allah ingin memberitahukan tentang kemuliaan seseorang, terkadang dengan hal yang semacam itu. Dan orang yang wafat dalam keadaan syahid, besok dia akan memberikan syafaat kepada keluarganya 70 orang yang sudah dipastikan masuk neraka. Dia yang akan mengevakuasi semuanya. Sampai orang aluh-aluh, orang setempat sana ada yang menceritakan ke ulun, awalnya beliau punya tandun, berisi tandun. Ketika mencium ada aroma harum, air jadi tawar, langsung dikuras tuh tandun, dimasukkan air yang bekas mereka wafat di sana. Wah, nah, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan syahid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ballaghahu manazilash syuhada wa in mata ala firasyih. Meskipun dia meninggal di atas kasurnya, yang penting minta. Nah, ada kisah, tapi kisah aja bang ini nih, kadada anunya juga, kadada referensinya juga. Ada seorang raja mengatakan bahwasanya siapa yang ingin menikahi putri saya harus membawakan mutiara di atas mahkotanya, karena mutiaranya kurang beberapa biji, kalau tidak salah 2. Maka ada orang miskin mau maju untuk melamar putri tersebut, putri raja, tapi dia punya kesungguhan, dan mendengar syarat tersebut langsung dia bawa ember. Kemana? Bawa ember langsung ke tepi pantai. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan menguras air laut dengan embernya. Tidak masuk akal. Air laut hendak dikurasnya, habis umur kada harapan bakurang banyu laut. Tapi makanya dulu tadi kisah aja, kalau kisah aja ini, kisah aja. Dia kuras langsung ikan yang ada di dalam lautan panik, langsung rapat darurat pada hari itu. Rapat darurat pada hari itu, langsung bilangnya apa yang diinginkan orang tersebut. Bilang dia menginginkan beberapa mutiara untuk melamar daripada putri seorang raja. Udah, ujar iwak, kita beriakan aja sudah mutiara yang ada di dasar lautan daripada karing kita. Parai kayaknya, daripada karing udah beriakan aja sudah. Oh, langsung sepakat, tanda tangan, saksi dan lain sebagainya. Langsung dikasihkan mutiara yang ada di dasar lautan, langsung dikeluarkan, diambil sama laki-laki tersebut, dibawanya di hadapan raja untuk sebagai mahar menikahi putri raja tersebut. Orang semua pada bingung apa yang dia lakukan. Sebenarnya usaha itu cuma hanya sekedar formalitas. Akan tetapi yang harus kita jadikan nomor 1 adalah qudratullah, yang mana itu semua terikat dengan kesungguhan kita. Mempunyai kesungguhan. Maka dari karenanya semboyan para penuntut ilmu, menjadda wajad. Siapa yang punya kesungguhan, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sungguh-sungguh. Bingung orang miskin menikahi putri raja. Begitulah kesungguhan. Ini kada ada kesungguhannya juga. Ada kesungguhan secara totalitas. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan syahid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya biasanya wirid yang dibaca biasanya kami di Hadramut, wa tawaffana ala ta'atik wal jihad fi sabilik. Wafatkan kami dalam taat kepada Engkau dan berjihad di jalan Engkau. Tawaffana ala ta'atik wal jihad fi sabilik. Nah, bismillah, baca lagi. Radhiyallahu anhu wa ankum. Al-khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
غزا النبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه والخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خليفة وهي الناقة الحامل. السادس عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه أسلم عام الفتح وأبوه من سادة قريش جاهلية وإسلاما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتبا وكذبا محقت بركة بيعهما متفق عليه. هذا bagaimana rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga Nabi Muhammad melarang kaumnya untuk mengikutinya apabila kaumnya tersebut berada di suatu keadaan. Di antaranya adalah la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha. Ini bahasa Nabi Muhammad. Kalau kita ingin, sebenarnya inilah bahasa Nabi Muhammad, sangat halus, tidak mau mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Kata beliau, jangan mengikutiku. Dalam satu peperangan Nabi Muhammad menginstruksikan kepada seluruh kaumnya. Kata beliau, jangan mengikuti peperangan bersamaku seseorang yang malaka bud'a imra'atin. Orang yang malaka memiliki bud'a imra'atin, yaitu adalah kemaluan perempuan. Sangat halus. Yakni orang yang baru menikah. Wa huwa yuridu ayyabni biha wa lamma yabni biha. Sedangkan dia mau tidur dengan istrinya tapi masih belum. Coba lihat, dicarikan bahasa yang halus. Tidak langsung pok. Dicarikan bahasa yang halus. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarang. Tidak menyebutkan sesuatu yang tidak layak untuk disebut. Apalagi di sana ada anak-anak kecil, sehingga mereka belajar dengan sebutan tersebut. Ini pembelajaran yang pertama. Kata beliau, jangan mengikuti saya orang yang baru menikah, dia mau tidur dengan istrinya, tapi masih belum tidur. Beda lagi dengan Julaibib, ada Julaibib, beda lagi. Ini Nabi Muhammad secara umum. Julaibib beda lagi. Seorang Julaibib, orang yang tidak diketahui asal usulnya dari mana. Rupanya tidak seperti orang biasa, kulitnya hitam. Ketemu sama Nabi Muhammad, Julaibib mau menikah apa tidak? Siapa yang mau dengan saya ya Rasulullah?
Kata Nabi Muhammad tuh, datengin rumah di sana, ada salah seorang dari Ansor punya anak perempuan, bilang bahwasanya engkau utusan dari aku untuk melamar putrinya, untukmu bukan untuk Nabi. Ketuk pintu, datang, saya utusannya Nabi Muhammad. Mendengar utusan Nabi Muhammad, khalas, disambut. Ada apa? Saya utusan Nabi Muhammad untuk melamar putri Anda. Girangnya luar biasa. Sahibul Bait menyangka untuk Nabi, ternyata untuk Julaibib. Bukan untuk Nabi, untuk saya. Julaibib berpikir pulang. Tapi yang namanya wanita salihah, dia mengatakan, wahai Abah, kebaikan apa yang ada di tengah keluarga kita kalau kita menolak utusan Nabi Muhammad yang datang melamar saya. Orang dahulu tidak membicarakan maharnya. Orang sekarang apabila anak perempuannya dilamar, yang paling pertama maharnya berapa? Berapa ratus juta? Gengsi. Apalagi calon besan orang kaya, harus 500 juta supaya biar pecah rekor di RT-nya kita, di wilayahnya kita, 500 juta. Bentar, apakah 500 juta itu menciptakan sebuah kebahagiaan bagi kedua mempelai? Anak muda yang ingin menikah, kebahagiaanmu, rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, itu semua akan terwujud dan akan engkau rasakan ketika engkau mendapatkan ridha dan restu kedua orang tuamu. Begitu juga bermodalkan ilmu pengetahuan agama. Bagaimana seorang suami menjadi suami yang baik, menunaikan hak kepada istrinya, begitu juga istrinya sebaliknya. Tidak diukur dari berapa besar maharnya. Masya Allah, maharnya fantastiknya luar biasa, padahal biniannya biasa aja. Banyak pada itu lagi ada. Ibaratnya tuh jakanya biniannya, maaf, jakanya biniannya paham agama, hafal Quran, hadis 10.000. Wajar, kita kada apa-apa. Bukan berarti menghargai itu semua, kada. Tapi wajar, ini orang yang punya agama, menjadi ibu dari anak-anakmu, wajar. Tapi baca Fatihah, garil magedu. Maaf, orang tuanya seakan-akan, bahasa kasarnya nih lah, seakan-akan berjual anak. Magedu. Bahayang aja kada bisa. Melantikakan bulu mata bisa. Kayak apa gini? La ilaha illallah. Apakah akan tercipta kebahagiaan? Maharmu tidak menjamin kebahagiaan di rumah tanggamu. Apa geran? Orang paling seminggu jujurannya 500 juta kalinya ajar. Mundur kita nangka ini. Padahal biasa ya biniannya 10 kali lipat dari itu. Lagi didapatkan Pak, padahal 100 juta. Belum pengantinannya lagi. Belum. Sakit kepala. Mahatiakan penderan orang kampung napa ada nang tak umurnya seorang gina nah, kayak orang gila jadinya nah. Allah, larang juga sekalinya deh, nak berdatang, nak bernikahan, nak berkawinan. Mengali-ngaliakan benar ya, sudah ulun bah bisa anak 4 lelakian tuh nah ya kalau mengali-ngaliakan bah mun 100 juta saya kong 400. Bah guru aja diraih aja kitanya. Berpikir juga seorang mana harga diri jadi lelakian. Angka itu. Bah jadi diraih aja. Ya kita nih kadang-kadang gengsi itu tinggi benar. Aduh sebagai gengsian biasa aja, kenapa gerang? Jujuran tuh aduh senang terlalu yang penting dapat doa restu orang tua supaya bahagia sudah.
berkah aja. Ini kada mau. Bah, kada tahu isya lagi. Ini kira-kira nah limpat pada sudah nih. Kena aja dah sekalian dah limpat pada sudah. Oh hanya dia juga isya nah. Ayo bismillah adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Jadi karena itu jarulun tadi napa nominal maharmu tidak menjanjikan kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Maksudnya yang maharnya banyak tidak mesti dia yang akan bahagia, dia yang akan mampu menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, belum tentu. Dan juga tidak mesti orang yang maharnya sedikit dialah orang yang paling tidak bahagia menjalani hidup. Lah, bukan seperti itu. La ilaha illallah. Dari karenanya Imam Hasanul Basri berpesan kepada orang tua dari anak perempuan, kata beliau, zawij ibnatak sahibad din, nikahkan putrimu dengan seorang laki-laki yang tahu agama. Nah, fa in ahabbaha akramaha, jika calon menantumu atau suaminya mencintai putrimu, dia bakal memuliakannya. Tapi jika dia membencinya, maka dia tidak menzaliminya. Itu orang sahibuddin.
Bukan berarti sahibuddin apabila dia cinta dia muliakan, kemudian kalau dia membencinya dia zalimi, terjadi KDRT. La. Itu bukan orang yang paham agama. La ilaha illallah. Penting itu semua. Nah, dari karenanya meskipun urutannya yang paling terakhir, dinikahi perempuan itu karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Meskipun urutannya paling terakhir, tapi dia adalah yang paling utama karena agamanya, karena dia bakal jadi ibu dari anak-anakmu. Kalau dia tidak paham urusan agama mau apa? Nah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kabul hajat seberataan insyaallah. Kasihan. La ilaha. Dari karenanya lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang orang yang mau yang sudah menikah untuk ikut dengan beliau. Wala ahad bana buyutan lam yarfa' sugufaha. Begitu juga jangan juga seseorang, kata Nabi, yang mana bana buyutan, yang dia membangun rumah, yang mana dia membangun rumah, lam yarfa' sugufaha, tapi masih belum mengangkat atapnya, maksudnya masih belum selesai pembangunannya, dia sibuk orangnya, jangan. Awir ahad wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa yantadhiru auladaha. Atau juga seseorang yang membeli kambing atau unta yang sedang bunting tua, yang ia menanti kelahirannya, yang menanti kelahiran anak unta tersebut, jangan ikut. Artinya itu yang diutamakan. Faghaza fadana minal qaryah salat al-'asr atau qariban min dzalik. Kemudian Nabi berperang, kemudian mendekati suatu desa pada waktu salat asar atau sudah dekat dengan itu. Fagala lisyams, maka Nabi Muhammad mengatakan kepada matahari, innaki ma'murah, wahai matahari, engkau adalah makhluk yang diperintahkan. Wa ana ma'mur, aku juga makhluk yang diperintahkan Tuhan. Allahumma habisha alaina ya Allah, kata Nabi, tahanlah jalan matahari itu di atas kami. Fahubisat, langsung tertahan. Fafataha alaih, fafatahallahu alaih, sehingga kemenangan diraih oleh kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangankan matahari, bulan pun dibelah oleh beliau. Jangankan matahari, bulan pun dibelah oleh beliau. Itu semua beliau berikan, melarang untuk mengikuti beliau kalau ada dalam keadaan seperti itu, agar niatnya tulus, agar keinginannya memang murni. Dan maksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengosongkan hati dari ikatan-ikatan dunia, agar ketika mereka berhadap kepada jihad dengan niat yang kokoh dan keinginan yang kuat. Jadi kada nanggung-nanggung, namun masih ada masuk urusan dunia, hendak berjihad kegenangan bini. Apalagi wah ini rami hendak membunuh Yahudi dulu, masya Allah. Sampai ini kada dapat turun lagi anunya, referensinya di mana. Innalillah. Itu maksudnya Nabi Muhammad seperti itu, yaitu agar hati mereka tidak ada keterikatan dengan dunia, sehingga kalau orang melakukan sesuatu ala hubbih, yaitu atas dasar suka, maka hasilnya berbeda dengan orang yang melakukan sesuatu atas dasar keterpaksaan. Berbeda. Orang yang melakukan sesuatu atas dasar al-hubb,
Suka, cinta itu beda dengan orang yang melakukan sesuatu atas dasar keterpaksaan. Makanya Nabi Muhammad menganjurkan seperti itu agar mereka mempunyai niat yang tulus, keinginan yang kokoh. La ilaha illallah. Dan bagaimana di sini mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan matahari, bulan jadi belah sama beliau. Matahari ditahan sehingga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barakahnya insyaallah. Kita sambung malam Kamis yang akan datang. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.